Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Ada pantun nih, ada kingkong makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Sistem endokrin hormon pada manusia. Sistem endokrin, kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran tapi mensekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostasis selama istirahat dan olahraga. Fungsi kelenjar dalam sistem endokrin: 1. Penghasil hormon. 2. Mengontrol aktivitas. 3. Merangsang aktivitas. 4. Pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme. 6. Metabolisme zat. Adapun jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. 1. Kelenjar hypothalamus. 2. Kelenjar pituitari. 3. Kelenjar hipofisis. 4. Kelenjar tiroid. 5. Kelenjar paratiroid. 6. Kelenjar epifisis. 7. Kelenjar timus. 8. Kelenjar suprarenalis. 9. Kelenjar Langerhans. 10. Kelenjar kelamin. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus menyediakan link antara sistem saraf dan endokrin. Hipotalamus juga menghasilkan hormon yang secara langsung mengatur proses tubuh. Hipotalamus terletak tepat di bagian bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Kedua, kelenjar pituitari. Disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar pituitari seukuran kacang melekat pada hipotalamus. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Hormon adrenokortikotropik merangsang korteks tiap kelenjar adrenal. Thyroid stimulating hormone untuk merangsang kelenjar tiroid. Follicle stimulating hormone merangsang ovarium untuk mengembangkan telur matang, merangsang testis untuk memproduksi sperma. Luteinizing hormone untuk merangsang ovarium atau testis. Hormon pertumbuhan merangsang sel-sel tubuh untuk mengsintesis protein dan tumbuh. Prolaktin merangsang kelenjar susu untuk menghasilkan susu. Ketiga, kelenjar hipofisis. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis. Hipofisis menerima sinyal dari neuron magneselular di otak. Hipofisis menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti 1. Oksitosin, 2. Hormon antidiuretik. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di kiri dan di kanan trakea di arah paring. Di dekat jakun, kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, tridotironin, dan kalsironin. Kelebihannya, tiroksin pada orang dewasa akan mengakibatkan penyakit morbus Basedow. Sementara itu, kekurangan tiroksin pada orang dewasa menyebabkan myxedema. 5. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur Ca dan fosfor dalam darah. Apabila kadar Ca dalam darah rendah, paratormon akan mempengaruhi zat kapur dalam tulang agar larut dan masuk dalam darah menjadi ion Ca2+. 6. Kelenjar epifisis. Sampai sekarang peranan kelenjar epifisis pada manusia belum diketahui. Namun, kelenjar epifisis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Peranannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, pigmen melanin akan mengumpul dan berakibat kulit katak menjadi pucat. 7.
kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus untuk menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan dalam masa pertumbuhan. Kelenjar timun berhenti bekerja setelah masa remaja. 8. Kelenjar suprarenalis, kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri atas 2 bagian, yaitu kortek bagian kulit dan medula bagian dalam. 9. Kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans terdapat di dalam pankreas. Hiposekresi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. 10. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin dibagi 2, yaitu pada pria dan wanita. Kelenjar kelamin pria adalah testis. Fungsinya menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Kelenjar kelamin wanita berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur atau ovum. Macam-macam penyakit endokrin. Yang pertama, insufisiensi adrenal, penyakit Cushing, gigantisme, agromegali, dan masalah hormon pertumbuhan lainnya, hipertiroidisme, hipotiroidisme, hipopituitarisme, multiple neoplasia endokrin 1 dan 2, MEN 1 dan 2 MENS, sindrom ovarium polikistik PCOS, pubertas prekok atau dini.